Shalom. Dibully itu sangat menyedihkan. Anak kecil yang tidak tahu apa-apa harus menerima ejekan. Seorang istri direndahkan keluarga karena belum memiliki anak. Seorang suami dibully keluarga istri karena penghasilannya kecil. Dipermalukan di tempat kerja. Atau kamu dibully karena imanmu. Bawahan dibully karena tidak ikut arus atasan. Pendoa dibully karena dianggap sok rohani. Pasti kamu merasa apa memang ada yang salah dengan diriku? Mengapa mereka tega padaku? Tidak selalu bullying itu bicara tentang kelemahan kamu. Sebenarnya masalah ada pada mereka yang melakukan bullying. Kondisi hati yang sulit menerima keadaan orang lain lebih baik darinya. Orang tersebut masih mempunyai bekas luka masa lalu yang dalam. Mereka yang melakukan bullying merasa tidak nyaman dengan keberadaanmu yang jauh lebih baik. Tampaknya merendahkan, tapi di dalam hatinya, ia punya ketakutan persaingan. Mungkin dulu ia mengalami perlakuan yang buruk selama belum dikaruniai anak, sedangkan ia melihatmu tetap disayang oleh suami. Mungkin istri merasakan panas hati ketika melihat orang lain hidup senang. Pernah diajak teman, ditertawakan, dan itu membuatnya minder dengan penghasilan suami. Rekan kerja yang setiap hari suka membuli, mungkin ia punya pengalaman pahit saat berada di posisimu sebelumnya. Sedangkan kamu kelihatannya sangat disayang oleh bos. Anak-anak dibuli oleh yang lain, bisa jadi karena mereka melihat perbedaan yang kontras. Biasanya dibuli seputar iman, keberadaan orang tua, dan status sosialnya. Kamu dibuli karena iman yang kamu yakini membuat mereka terganggu oleh terang yang kamu bawa. Yohanes 15 ayat 18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Yesus sendiri pun dibenci pada zamannya. Yesus difitnah, dituduh, dihina, bukan karena punya kesalahan, tapi karena kebenaran yang Yesus sampaikan menyinggung banyak pihak. Bullying memang merusak mental anak kecil maupun orang dewasa, melukai perasaan dan merusak harga diri. Anak yang sering dibully bisa tumbuh menjadi seorang pribadi yang minder, tidak percaya diri dan penakut. Seorang istri yang sering dibully oleh pihak suami, lama-kelamaan akan mengalami tekanan batin dan gangguan kesehatan. Begitupun jika seorang suami yang terus dibully dan dibanding-bandingkan dengan penghasilan orang lain. Ia akan kehilangan harga diri, wibawa dan merasa tidak dihargai. Bekerja tapi tidak diapresiasi, malah dibully, akan kehilangan semangat dan malu. Atau kamu yang menjalani panggilan pelayanan sebagai pendoa atau hamba Tuhan, bisa juga mengalami kesedihan, kehilangan api, dan bahkan undur diri. Bullying sama seperti racun yang secara perlahan menghancurkan, mematahkan, melemahkan dan merusak diri. Meski dominan melalui kata-kata, tapi efeknya meresap sampai identitas diri. Karena bullying membuat korbannya kehilangan kepercayaan diri, merasa tidak berguna, merasa malang, sehingga berakibat fatal. Jika kamu sedang mengalami bullying, maka dengarkanlah sampai selesai. Bukan suatu kebetulan kamu menemukan video ini, karena Tuhan sangat menyayangi kamu. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Tuhan tidak membedakan siapapun, sekalipun manusia melakukan pembedaan. Daud selalu menjadi incaran dan target Saul. Kita tahu bagaimana sikap Saul ketika melihat Daud dipuji banyak warga saat pulang dari peperangan. Tetapi Daud memandang kepada Tuhan dan mengucap syukur. Yang dapat Daud lakukan adalah memuji Tuhan. Di sanalah kekuatan Daud, karena ia dikenan Tuhan, karena tidak pernah membalas. Tuhan tidak akan membiarkan ciptaannya mengalami ketidakadilan selamanya. Ada 3 sikap yang dapat kamu lakukan menghadapi bullying. Pertama, jangan kamu balas dengan kebencian. Alih-alih membalas,
justru hatimu akan tersiksa oleh rasa benci itu. Kebencian tidak pernah mengundang kedamaian. Kebencian hanya membuatmu makin terluka dan makin dalam terperangkap dalam kegelapan hati. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ayat ini tidak membuat kamu menjadi seorang yang kalah, namun memberitahukan kamu bahwa kebaikan dapat menghasilkan kekuatan. Saat kamu kuat, maka kamu dapat mengendalikan diri dan mengubah keadaan. Kedua, harus tegas membuat batasan diri. Mengasihi bukan berarti kamu membiarkan dirimu ditindas. Tidak membiarkan dirimu percaya dengan tuduhan palsu. Yesus lembut tapi tegas. Jangan diam jika kamu dibuli. Diam bukan selalu rohani. Ada saatnya kamu bicara tegas dan berani melapor. Masalah tidak hilang hanya dengan diam. Diam hanya mengulur waktu dan menunda. Kesehatan mental adalah yang utama. Dengan berbicara tegas adalah menjaga martabat diri. Kamu tidak hidup di dalam tuduhan, dakwaan sesama. Kamu hidup dalam kasih sayang Tuhan. Jati diri kamu jelas di hadapan Tuhan. Tuhan jauh lebih tahu siapa anaknya. Bullying dapat mengakibatkan dua jenis orang. Pertama, orang yang hancur. Kedua, orang yang justru semakin kuat dan penuh kasih. Kita tidak bisa mengontrol mulut orang, tapi kita bisa mengontrol diri dan membatasi respon. Suatu hari kelak, luka yang pernah kamu alami menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan kamu juga bisa menguatkan orang lain yang mengalami hal yang sama. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu aku terluka oleh kata-kata mereka. Tuhan juga tahu aku sangat malu, marah dan sedih yang aku pendam. Sembuhkanlah sakit hatiku dan bersihkanlah hatiku dari racun perkataan dan hinaan. Ajari aku bertindak dengan hikmat, bukan dengan kebencian. Teguhkanlah aku di dalam-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih telah mendengar video ini. Sampai bertemu di video renungan berikutnya.